Puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih anugerah-Mu Tuhan, berlimpah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kita berjumpa kembali ya melalui program Morning Worship pada pagi hari ini. Tentu saja kita boleh bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas ya tentang bagaimana ketika kita mau menjaga atau kita membuat hati kita itu tetap selalu merindukan hadirat Tuhan dan Roh Allah ya. Kita tahu bahwa keutamaan dari sebagai orang percaya adalah kita selalu dekat dan selalu berhubungan dengan Tuhan ya. Ada satu contoh bagaimana seorang Daud ya. Dia pernah jatuh dalam dosa ya. Dia mungkin terpuruk dalam kehidupannya. Tetapi Daud tidak mau sampai dia kehilangan Tuhan ya. Padahal kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ketika orang gagal melakukan firman Tuhan ya bisa mendapatkan satu penghukuman ya. Dan kita tahu memang Daud mendapatkan penghukuman ya, dia tidak boleh membangun bait Allah ya. Dia sendiri juga akhirnya berpuasa ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Nah, tetapi ada satu hal yang dalam Mazmur pasal 51 ya, kalau kita baca di dalam ayat 12, 13, 14 ada ungkapan Daud yang begitu menurut saya adalah sesuatu yang membuat hati Allah itu tergetar ya, hati Allah itu senang sekali. Ya, dikatakan seperti ini ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya. Daud mengerti keutamaan ya, dalam dia berhubungan dengan Allah. Ya. Meskipun dia terpuruk, dia tahu dia terhukum, gitu ya. Tetapi dia memberanikan diri, dia mempunyai iman untuk apa? Untuk tidak mau jauh dari Allah itu sendiri. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mungkin sedang mengalami kedukaan, keputusasaan, sesuatu yang mungkin buntu, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ya. Mungkin kita merasa mungkin Tuhan jauh. Ingatlah ungkapan Daud ini. Ya. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Hati Daud itu mau melepaskan, gitu ya, kekhawatiran. Dia lepaskan, dia dengan iman percaya. Dia lepaskan segala kekhawatirannya, dosanya. Dia tahu dia berdosa, tapi dia beriman menghadap Allah. Dia berdoa, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, ini penting sekali. Ya, kita mempunyai hati seperti Daud, ya, hati yang tahu ya keutamaan. Ya, di dalam Matius pasal 11 ya ayat 28, 29, 30 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan segar. Merasa segar. Ayat 30, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus sendiri berkata, ayo kalau kamu merasa lelah, berbeban berat, ya. Mungkin kita terintimidasi oleh dosa, ayo. Kita sudah dibebaskan dengan darah Yesus, ya. Dengan salib Kristus. Oleh karena itu, kita beranikan diri. Ya. Daud tahu Allah itu pasti berkemurahan. Dia tahu dia terhukum waktu itu. Tapi dia tidak mau kehilangan hadirat Allah dan Roh Allah. Dan ini yang terpenting, ya. Karena di sini dikatakan, kalau kamu mengikuti perintahku dan belajar padaku, karena aku ini lemah lembut rendah hati, dan kamu akan merasa segar.
Kalau kita mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman yang lalu bersama dengan Tuhan. Seberapa berat beban kita ketika kita hadir dalam doa mungkin. Atau kita berdoa. Ya, Tuhan menjamah kita. Mungkin masalah itu belum selesai. Ya, belum langsung selesai. Tetapi kita merasakan kesegaran, merasakan kekuatan untuk bisa menghadapi pergumulan itu kembali. Dan saya percaya itu pun juga satu mujizat buat kita semua untuk bisa menghadapi masa-masa sulit di akhir hari ini, gitu ya. Nah, mengapa kita juga nggak boleh kehilangan ya hadirat Allah? Di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, 17. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Ya, dia meminta, Yesus meminta. Ayo jalani perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu, janji. Ia memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia itu Roh Allah yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Ya. Jadi Yesus meminta kepada kita, ayo. Kamu yang little su, ayo datang. Ayo, kalau kamu mengasihi aku akan meminta kepada Bapa sendiri memberikan Roh penolong itu. Ya. Percayalah Bapak Ibu, ya. Jangan jemu-jemu kita berdoa sampai mungkin ya sampai kita penuh dengan Roh Kudus, sampai kita berbahasa roh. Bukan bahasa roh yang kita cari, tetapi kita menemukan hadirat Allah itu sendiri. Kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tanya Tuhan, saya minta pertolongan daripada Engkau. Ya. Supaya kita bisa menerima kesegaran yang daripada Allah. Dan itu menjadi kekuatan kita. Ayat terakhir, Yohanes pasal 14 ayat 21. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya. Jadi bukan cuma Kristus, tapi Bapa juga mengasihi. Dan aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. Kalau menyatakan dirinya kepada kita, berarti kita ada di dalam hadirat Tuhan. Berarti kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu, saudara sekalian, maukah? Meskipun dalam pergumulan, dalam kedukaan, dalam keputusasaan, kita mau tetap menjaga perintah-perintah Allah. Kita tetap belajar kepada Allah. Kita tetap punya kerendahan hati seperti Daud. Ya, mau mengakui dan memohon kepada Tuhan, saya butuh hadirat Tuhan dan Allah. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati, dipelihara. Apapun jadi pergumulan kita, Tuhan pasti membuka jalan dan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Tuhan Engkau sungguh baik. Kami sudah menolong Tuhan jemaat GPD Zion Altar Tuhan sampai saat ini. Yang juga Tuhan pasti kami percaya di waktu-waktu yang akan datang juga Engkau yang menolong Tuhan. Bahkan Engkau yang berjanji sendiri Tuhan. Ketika kami mau mengasihi, ketika kami yang letih lesu berbeban berat ini datang kepada Engkau, Tuhan Engkau menyatakan dirimu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, Bapak Ibu Gembala, bangsa Indonesia, Kota Malang ini, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.